Guskut and herzlich willkommen. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Hertoni. Hari ini kita bakal jalan-jalan spesial. Jadi kita akan pergi ke salah satu kota tertua di Jerman. Dan itu udah lumayan 1000 tahun umurnya. Dan nama kotanya ini adalah Bamberg. Dan hari ini kita bakal pergi nggak cuma sendiri sih, tapi juga bakal bertiga. Jadi seperti apa Bamberg itu, kita ikuti terus perjalanan ini ya. Jadi gimana caranya aku bisa beli tiket ini? Aku pakai Bayern Ticket. Jadi Bayern Ticket itu adalah sebuah tiket yang berlaku di seluruh negara bagian Bayern. Jadi saya bisa naik kereta apa aja yang regional. Kalau misalnya kita pergi bareng temenan, itu bisa tiket hanya sekitar 10 euro per orang. Tapi kalau sendiri sayangnya bisa mahal, bisa sekitar 25 euro. Nah ini adalah keadaan keretanya. Perjalanan dari Würzburg ke Bamberg sendiri memakan waktu hanya 1 jam. Ini adalah bagian modern dari kota Bamberg. Sedangkan kota tua yang merupakan atraksi wisata yang sebenarnya terletak 15 menit jauhnya dengan jalan kaki dari stasiun. Nah sekarang ini adalah Altstadt. Ya sudah termasuk bagian dari Altstadt dari kota Bamberg ini. Bamberg ini sebetulnya terletak ini adalah sebuah pulau. Dan di tengah-tengahnya ini adalah kota tua. Lalu juga di depannya, kalau misalnya di peta itu adalah rumah wali kota, kantor wali kota atau balai kota. Dan depannya lagi adalah gereja besar. Saya biarkan gambar sekarang berbicara betapa indahnya kota ini. But how does the Poseidon land here? I mean, it's not even close to the ocean. Bamberg sering dijuluki sebagai Venice Jerman karena sungai yang lebar ini biasa dilalui oleh banyak sekali kapal wisata, salah satunya untuk melihat rumah di sepanjang sungai ini. Dan bahkan kami pun juga sempat melihat sebuah gondola. Nah, sekarang kita masuk ke dalam untuk isi perut sebentar di restoran ini. Sebenarnya aku lagi di cafe yang paling terkenal di Bamberg, yakni namanya adalah Schenkeller. Jadi Schenkeller ini udah lama banget, ada sejak tahun nggak tahu ya 1300 1500. Tapi ini produk yang terkenal di sini adalah yang disebut dengan Rauchbier atau bir asap. Jadi kayak anggap aja lah kayak kita ngomong smoke beef atau daging asap. Nah ini namanya adalah bir asap. Karena kalau kita minum itu rasanya atau baunya itu seperti kayak tungku gitu. Sekarang kita coba ya. Emang ya gitu, saya kebetulan minumnya ini alkoholnya nggak gitu kuat, tapi begitu kita coba aftertaste-nya itu rasanya kayak wangi daging yang baru dikeluarin dari barbecue. Dan ini adalah makanan kami pada hari ini, yakni roast pork atau Schweinebauch, perut babi, yang itu renyah-renyah. Dan biasa yang paling terkenal tentunya itu adalah sebuah Klose ini atau potato dumpling. Dan kita disediakan juga dengan smashed Savoy atau bayam. Cheers! Cheers. Ooh, I can hear. I can hear that. Wow. We have it in our garden. That stuff. Renyah. Gurih, enak. Nah terus ini apa? Ini katanya sih ini kentang potato dumpling. Kata bahasa Jerman adalah Klose. Seperti apa kita coba? Small. I don't know. Can show you later. Yeah. Is it like it's like basically like pasta a little bit, or served like pasta? It's an Italian. Enak, ini kenyal. Terus dia I don't know, but European food. I only know it's German. Nah juga dia bisa berfungsi untuk menyerap saus-sausnya yang sisa. Kalau misalnya kita I mean, like habis makan hidangan utamanya, mungkin dagingnya itu nggak habis,
masih ada sausnya, masih bisa kita ambil dengan potato dumpling ini. Tapi kayaknya benar-benar lumayan enak. Jadi total tadi tambah dia itu sekitar 14 euro. Yang kalau boleh dibilang standar lah ya. Tapi makanannya enak banget. Dan beda jujur sih aku kurang suka sayangnya. Katanya sih it's either something you love or something you hate. And sorry, I hate it. But anyway, sekarang kita mau coba naik, kita lihat ke kota yang sesungguhnya seperti apa. Well, this is the old city, like the old city. Ya, saudara-saudara, inilah kota tua yang sesungguhnya dari Bamberg, dan inilah dari mana semua awal mulanya ini dimulai. Tahun 1002 gereja ini dibangun, lalu di seberangnya itu adalah Neue Residenz atau tempat tinggal dari raja, yang notabene raja kalau di sini adalah uskup dari Uskupan Katolik dari kota Bamberg ini. Dan konon ini kuasanya sangat gede, tapi sekitar abad ke-13 itu sempat diambil alih akhirnya oleh Uskupan Würzburg, sehingga menjadi daerah sekarang yang disebut dengan Franconia, yang termasuk dengan diantaranya Würzburg dan juga Bamberg ini. Kita memang akan masuk ke Neue Residenz ini, namun kami tidak masuk ke dalam museumnya karena juga tidak boleh difoto. Sehingga kami pun akhirnya memilih untuk pergi ke kebun bunga mawar yang terletak di bagian luar dan gratis. Dan inilah pemandangan dari kota Bamberg, bangunan-bangunan tua dan tak lekang oleh waktu. Bamberg sini beruntung tidak dibom oleh sekutu pada saat Perang Dunia Kedua karena tidak dianggap sebagai kota yang signifikan. Dan inilah Katedral Bamberg atau gedung yang paling tua di kota ini. Konon katedral ini menyimpan makam dari Paus Clement yang kedua yang meninggal pada tahun 1047 dan adalah satu-satunya makam paus yang berada di luar Prancis atau Italia. Bagian terakhir dari kompleks kota tua ini adalah Alte Hofhaltung, di mana para uskup yang juga berfungsi sekaligus sebagai pemimpin kota ini berdiam pada abad ke-16 dan ke-17 sebelum mereka berpindah ke Neue Residenz di seberangnya. Nah, mungkin bagi kalian yang bisa bayangin, kenapa sih gamelan zaman dulu itu mesti dari batu yang kayak gini, dari corn block. Jadi dulu kan belum pernah ya yang namanya aspal sama beton gitu ditemuin, dan itu kan semua ditemuin dari hasil olahan dari minyak dan juga dari bahan olahan logam lainnya, dan akhirnya dipakai di jalan yang kita sekarang sehingga dipakai buat mobil. Tapi karena dulu belum ada, ya gampang tinggal pakai batu ini dicetak dan ya dipasangin di jalan. Memang sih enak buat pejalan kaki, tapi buat mobil itu emang kurang enak lah pengalamannya menyetirnya. Ini adalah ikon dari kota Bamberg, yakni Altes Rathaus atau Balai Kota Tua. Balai Kota Tua ini sendiri berdiri sudah sejak tahun 1387 dan sempat direnovasi sekitar 60 tahun kemudian. Dan ini kadang-kadang masih juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk meninggalkan kondangan. Nah, ini terletak di pulau sendiri, dan bisa kalian lihat di sebelah sini itu adalah sungai Regnitz. Ini adalah sungai itu sendiri, dan dari jembatan situlah banyak orang yang melakukan pemotretan terhadap gedung ini. Sebagai selingan, coba lihat pintu dari gedung ini. Jalannya miring, tapi pintunya kok juga miring? Kota tua Bamberg sendiri ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1993 karena bangunan yang berhasil terjaga arsitektur dan juga gayanya. Saya sangat menyarankan untuk kalian semua berkunjung ke kota ini kalau kalian misalnya sudah berada di Jerman. Nah, kata sekian dari video ini. Jangan lupa tonton video ini karena sangat bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya dengan ketinggalan informasi soal studi Jerman. Terjemahan juga mengenai video belajar bahasa Jerman lainnya setiap hari Jumat dan juga Selasa dan Minggu sekali. Kata pahit diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di Jerman. Tschüss.